sharing session bersama saya Giovanni Naura Angkesta. Gestar saya ini adalah SEO manager kita, Mas Ferry Pujianto, yang akan sharing seputar simple guide to optimize your app store. Nah, karena tema hari ini lebih teknikal, maka Mas Ferry akan langsung menjelaskan lewat presentasi. Setelah itu baru kita ngobrol-ngobrol tentang tema ini bareng Mas Ferry di sesi question and answer. Nah, untuk di nomor kata saya nonton live, jangan khawatir karena materi presentasi yang akan ditampilkan nanti itu akan ada di layar. Nah, oke, sekarang kita kasih sambutan dulu ya buat Mas Ferry. Tepuk tangannya dong. Nah, jadi boleh dijelasin sedikit nggak Mas, kira-kira nanti yang bakal kita bahas itu apa sih? Yang kita bahas sih ini sebenarnya masih berkaitan sama SEO sendiri. Cuman karena di sini sebenarnya kan udah zaman mobile ya. Saya lihat sendiri banyak yang udah menjalankan campaign SEO tentang ASO. Cuman masih kurang tutorialnya. Jadi saya di sini ingin membahas ASO lebih dalam lagi ya. Ada simpel cuma ya lebih teknikalnya aja. Jadi nggak sabar nih pengen dengerin penjelasan dari Mas Ferry. Mungkin langsung aja ya kita masuk ke sesi presentasinya kepada Mas Ferry. Oke, saya mulai untuk yang tahap pertama ya. Sebenarnya di mobile itu sendiri ada 3 operating system besar, di mana yang pertama itu dari Android sendiri. Android sendiri itu adalah kepunyaan dari Google. Yang kedua adalah dari Apple. Apple dia punya operating system iOS. Dan berikutnya dari Windows Mobile. Cuman dari Windows Mobile kayaknya sih agak kurang familiar sekarang karena beberapa perusahaan mobile juga yang tadinya operating system dari Windows sekarang mulai beralih ke Android. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas lebih ke arah Play Store. Cuman itu dia teman, saya judulnya agak ke App Store. Ini saya agak ralat dikit kali ya. Saya sekarang akan membahas lebih ke arah Play Store-nya. Cuman masih ngerti sih secara general sih dia masih sama App Store Princess ya. Saya lanjut ke next ke step berikutnya. Biasanya untuk proses SEO di mana langkah awal itu dimulai dengan keyword research. Di sini untuk ASO sendiri ada beberapa tools yang digunakan untuk melakukan keyword research. Di mana di sini ada beberapa tools, ada sekitar 8 tools yang biasa saya gunakan. Yang pertama itu adalah AdBrain. Itu sendiri bisa langsung sign in ya. Itu bisa sign up ke gratis. Play Store adalah bawaan dari Google sendiri, itu juga gratis. Ada keyword TV, Happening, Sensor Tower, Epic, Searchman, sama keyword IO. Di sini saya tidak akan menjelaskan keseluruhan, cuman ada beberapa doang, paling ada sekitar 3 atau 4 yang akan saya jelaskan. Di sini ada beberapa data untuk aplikasi Android yang paling banyak di-download ya. Data ini saya ambil dari AdBrain, di mana total jumlah aplikasi Android saat ini yang bisa di-download itu di market ada sekitar 3.131.567. Di mana total di sini bisa dilihat antara yang aplikasi gratis dan berbayar. Lebih banyak yang gratis karena emang paling seneng ya untuk yang gratis ya. Di sini dari kategori juga bisa dilihat di mana untuk kategori education sendiri menempati posisi paling atas. Jadi banyak orang tuh mencari apps itu lebih ke arah pendidikan. Di berikutnya di sini saya tampilkan salah satu tools untuk research keyword yaitu AdBrain. Di sini saya coba rekam dengan format GIF cara melakukan research keyword dengan AdBrain. Di sini bisa dilihat di mana pertama kita masuk ke app search. Di sini saya coba cari untuk keyword diet. Di sini juga dia bisa menampilkan berdasarkan relevansi apa yang sedang saat ini. Saya klik. Di sini ditampilkan hasilnya. Ada beberapa apps yang menggunakan kata diet. Dan scroll sampai bawah di sini ada beberapa apps yang ditampilkan dengan hasil pencarian diet. Di sini untuk skor sendiri, AdBrain sendiri dia punya algoritma di mana antara range antara 1 sampai 100 yang makin mendekati 100 itu menurut dia adalah skor yang terbaik. Di sini adalah basic information tentang apps tersebut. Di sini juga kita bisa lihat secara detail dari historinya, dari keyword yang masuk, dari komen yang masuk. Dia adalah kumpulan keyword yang bisa ditarik dari deskripsi aplikasi tersebut. Deskripsinya cukup panjang. Di sini juga ada keyword-keyword yang masuk dari review dari user, ada juga dari per negara atau per installnya. Di sini ada aplikasi yang masih related dengan aplikasi tersebut. Untuk yang berikutnya saya tampilkan dengan menggunakan tools yang lain yaitu Searchman. Tools ini juga sama kayak AdBrain, dia gratis, tidak berbayar. Di sini kita bisa melakukan pencarian untuk tiga operating system sekaligus, ada buat Google Play, buat iPhone juga bisa. Cuman sini saya karena topik tentang Google Play sini lagi riset tentang keyword di App Store. Di sini bisa dilihat dengan pencarian kata diet, ada beberapa aplikasi di sini yang muncul, di mana dari aplikasi itu kita bisa melihat keyword apa aja yang meranking di sebelah kanan di sini. Terus juga beberapa total downloadnya, berapa ratingnya. Ini juga ada historinya, total downloadnya dari bulan September sampai bulan Mei. Bisa dilihat ratingnya berapa yang didapat. Banyak di sini ada screenshotnya juga per aplikasinya, keterangan keyword apa aja yang
ranking di situ. Di sini ada dalam keywordnya dia ada istilahnya volume. Volume sendiri itu menunjukkan berapa banyak total pencarian untuk keyword tersebut. Dan di sini untuk Google Play Hit sendiri itu merupakan total kompetitor yang menggunakan keyword tersebut. Untuk KI sendiri itu keyword efficiency index itu biasanya kalau makin besar berarti makin bagus untuk dioptimasi. Di sini ada Trailblazer sendiri, accessibility-nya kebetulan pas bulan Mei 2017 dia agak mengalami penurunan. Sini ada deskripsinya lengkap semuanya buat bisa di-scrap kita misalkan nanti kalau misalnya mau bikin aplikasi kita bisa jadikan ini sebagai panduan. Untuk yang berikutnya saya tampilkan juga tools yaitu Appni. Appni ini sendiri dia gratis, cuman fiturnya itu terbatas kalau dia menggunakan yang gratis, dan kalau untuk berbayar semua fitur akan terbuka. Dia juga punya sebuah metrik sama kayak Keywordpreneur yaitu total search volume, karena search volume sendiri yang baru menampilkan hanya dari Appni. Kalau yang lainnya itu algoritmanya masing-masing gitu. Nah setiap tools juga algoritmanya berbeda-beda, jadi makanya saya menampilkan beberapa tools untuk melakukan riset karena tools yang satu tools yang lain itu saling melengkapi. Di sini saya coba narik keyword lagi, tadi keyword yang sama yaitu keyword diet menggunakan Appni. Ini saya narik keyword diet sehat dengan pencarian di negara Indonesia dan biasanya menggunakan Google Play untuk OS-nya. Di sini bisa terlihat untuk di grafik berikut ada berapa banyak aplikasi ya. Di sini juga ada kelemahan-kelemahannya, ada aplikasi yang dia tidak terdapat titel di aplikasinya. Di sini untuk beberapa fitur terkunci karena makanya ini gratisan. Di sini juga kelihatan juga kategori mana yang dia mainkan, kapan dia mengupload aplikasi tersebut. Dan ini adalah 3 tools yang biasa saya gunakan selain yang tools yang bilang tadi. Dan ini juga ada lagi tools lagi, yang pertama ini juga masih gratis semua. Google Play sendiri itu bawaan dari Play Store sendiri. Di situ biasanya saya gunakan untuk generate keyword. Jadi keyword suggestion sama kayak di Google. Google juga kalau kita misalnya ketikkan kata diet atau apa, dia akan muncul sendiri atau suggest. Di sini juga ada keyword.io. Di situ saya menggunakan pencarian App Store-nya. Ada keyword Kiwi juga. Keyword Kiwi ini dari Content Forest. Itu adalah beberapa tools yang saya gunakan untuk meresearch keyword. Dan metrik-metriknya juga kadang saya campur dari ada yang kita mati keyword efficiency indexnya dari Appweek, dari AppBrain. Jadi campur-campur. Jadi setelah teman nanti mau pakai yang mana aja. Sini saya udah suggest beberapa toolsnya. Dan lagi misalkan kalau kita memakai ada tools yang bagus ya kayak Appweek atau Appweek, jadi bisa daftar free trialnya. Jadi kita dapat jatah free trial sama sebulan untuk menghemat budget. Dan di sini langkah berikutnya itu optimasi konten. Dimana banyak yang bilang kalau bermain App Store itu lebih mengarah ke on page-nya. Jadi di on page ini memang ada beberapa syaratan yang kadang dilewatkan sama beberapa developer. Contoh yang nggak diperhatikan itu paling sering di URL. Nah di SEO sendiri di URL itu pengaruh juga sama kekuatan on page. Jadi keyword URL. Di sini bisa kita lihat kenapa aplikasi Diet Sehat ini dia bisa meranking karena di URL-nya sendiri selain dia mencantumkan nama developer, dia juga menyantumkan di akhir itu Diet Sehat. Di sini di titelnya juga sendiri dia juga mencantumkan keyword Diet Sehat. Dan untuk gambar-gambar di sini juga untuk screenshot juga itu penting. Itu kalau di SEO sendiri penggantinya alt image. Alt image sendiri dia menggunakan keyword juga Diet Sehat. Dan untuk berikutnya ini adalah cara-cara dalam mengisi optimasi kontennya sendiri. Ini saya di sini masuk sebagai developernya langsung. Jadi kalau kawan-kawan punya akses sebagai developer, kawan bisa masuk ke bagian developer konsolnya. Jadi bisa lihat dari cara pengisian titel. Mana titel sendiri pengisian maksimal itu 50 karakter. Dan itu juga kita harus menggunakan keyword. Kalau Google Ads sendiri dia agak riskan. Jadi saat kita mengisikan titel tuh usahakan jangan menggunakan nama brand-brand terkenal. Saya pernah dulu mengisi dengan nama brand Pokemon. Pokemonnya kan udah terkenal ya. Saya mengambil kata Pokennya aja itu aplikasi saya nggak bisa diunduh, nggak bisa dipublish, gitu, ditahan karena kena DMCA. Terus untuk berikutnya juga di short description ini ada batasnya sekitar 80 karakter. Di sini kita harus menempatkan keyword lagi di awal. Dan untuk berikutnya sekarang mau menempatkan tailnya atau apapun. Dan di deskripsinya sendiri ini tersedia sekitar 4000 karakter. Misalkan di dalam mengisi deskripsi sendiri diawali dengan keyword kita. Jadi untuk di apps juga dia kan untuk optimasi juga sama dengan SEO. Jadi lakukan penyebaran keyword itu secara merata. Jangan terlalu keyword stuffing karena Google sendiri dia bisa membaca algoritma itu dia membaca berapa banyak keyword yang kita masukkan ke dalam situ. Kalau terlalu banyak akan riskan terjadi banned. Makanya banyak yang developer tuh pada mengeluh, kok aplikasi saya itu padahal bikin sendiri tapi kenapa kena banned gitu, nggak bisa dipublish. Itu karena mereka bermain di keyword stuffing. Untuk berikutnya ini masih di bagian on page. On page ini sendiri dia berbeda sama WordPress. WordPress kan di dashboardnya dia ada yang buat isi konten di situ semua. Ini sama intinya sama seperti WordPress. Cuman bedanya kalau di konsol ya satu aplikasi cukup satu on page gitu. Di sini masuk ke bagian grafik aset. Grafik aset ini di sini ada beberapa yang perlu kita isi. Grafik sendiri juga tidak boleh menggunakan gambar-gambar yang sudah digunakan oleh orang lain karena riskan terkena DMCA. Seperti misalkan di gambar tersebut ada logo Apple atau logo apa gitu, logo brand tertentu, itu juga nggak boleh karena Google sangat ketat sekali. Makanya kalau misalkan kita menggunakan gambar, usahakan setiap aplikasi yang kita rescue, kita screenshot, kita perbaikin, kita betulin dengan Photoshop, dipercantik lah. Dan itu juga bisa menambah view dari apps kita. Ini dari semua aplikasi di sini. Di sini adalah yang sebelah kiri saya cantumkan ini dari penampakan dari developer konsol, dan sebelah kanan ini adalah kumpulan gambar dari komputer dari laptop saya sendiri. Dimana setiap gambar di sini saya sertakan keyword sebagai syarat yang alt image tadi. Dan kalau mau lebih bagus lagi kan di apps itu ada video ya.
video itu juga bagus. Video itu kita upload, kita rekam beberapa aktivitas game kita upload ke YouTube dan kita masukkan lagi ke apps kita. Dan dari semua ini yang penting gambar itu cukup berpengaruh, karena yang banyak yang bilang kan sebenarnya sih ya penampilan itu kata orang kan penampilan itu yang utama, tapi kalau di app sendiri penampilan itu yang pertama kali dilihat. Untuk berikutnya masuk ke algoritma Play Store itu sendiri, di mana algoritma yang paling berpengaruh di apps itu adalah yang pertama dari download. Jumlah download itu meningkatkan visibility, makin banyak jumlah download makin orang juga ngeliatnya juga kan, wah ini sudah banyak yang beli istilahnya kalau di e-commerce itu. Dan yang berikutnya lagi rating dan review. Rating dan review ini juga merupakan sebuah indikator penting dalam sebuah apps, di mana rating sendiri itu merupakan indikator bahwa user engagement, bahwa aplikasi ini banyak yang download juga, banyak yang review juga, dan makin banyak ratingnya juga makin bagus. Walaupun itu rating cuma bintang 1, itu lebih bagus daripada tidak mendapatkan rating sama sekali, karena Google melihatnya walaupun itu ratingnya bintang 1, tapi telah terjadi interaksi di aplikasi tersebut udah bisa ada engagementnya gitu. Terus untuk yang berikut juga review sendiri sebenarnya di sini sangat membantu sekali untuk on-page sendiri, apalagi jika ada seseorang yang meninggalkan review di apps kita, itu dia mengetikkan keyword dan nama apps kita, dan itu bisa membantu meningkatkan on-page, karena secara tidak sengaja itu dia juga membantu kita post secara natural. Untuk yang berikutnya dari sisi backlink, banyak orang berpendapat bahwa apps itu tidak perlu di backlink. Ini juga ada beberapa pertentangan dari beberapa webmaster. Ada yang bilang apps itu cukup dilakukan optimasi di on-page saja, ada yang bilang juga harus dilakukan backlink juga. Di sini saya mengambil poin tengahnya. Saya sendiri mencoba untuk melakukan backlink di situs-situs yang relevan, di situs-situs yang seperti developer di Search Console juga, seperti Play Store juga, karena ada banyak juga situs yang relevan seperti Play Store, kayak Amazon dia juga punya buat developernya, dari Verizon juga ada. Jadi kita bisa aplikasi kita ke situs tersebut dan menaruh link Play Store kita di situs tersebut. Dan untuk backlink yang lain juga bisa diambil dari YouTube dan Dailymotion atau dari situs-situs yang mengangkat tema tentang APK Android. Jadi di mana mereka membuat review sebuah aplikasi, kita mungkin bisa naruh di situ juga aplikasi kita. Jadi kan di situ bisa meningkatkan juga user engagement, bisa meningkatkan visibility juga. Jadi walaupun itu tidak berdampak langsung secara SEO-nya, tapi itu berdampak secara kunjungan. Jadi akan bagi banyak lagi kesempatan orang buat melihat aplikasi kita. Untuk berikutnya faktor yang jarang diketahui orang yaitu localization. Localization sendiri ini tuh jadi keuntungan sendiri kalau misalkan ini kalau di situs itu dianggapnya sebagai hreflang. Kalau di app sendiri kita menggunakan namanya localization, cuman banyak developer yang tidak menggunakan fitur ini karena memang ya ada yang agak ribet atau gimana. Cuman kalau saya selalu menggunakan fitur ini, jadi saya di awal tadi kan saya udah meriset aplikasi mana yang negara mana yang paling besar potensinya untuk sebuah apps gitu. Jadi misalnya saya lihat negara-negara yang keren gitu, kalau di apps itu ada UK, ada US, Jerman, Prancis, negara itu pasti saya pilih. Jadi kalau di sini ada fiturnya di localization, kita bisa membuat aplikasi kita itu berbanyak bahasa. Itu tergantung dari settingan handphone kita sendiri, karena settingan akun Google sendiri itu kan kita bisa atur misalkan NID, berarti bahasa pembicaraan Inggris, bahasa atau bahasa Indonesia bisa disetting di situ. Jadi kita nggak bakal hilang, misal kita ranking di Indonesia susah nih, kok ternyata kita masih punya kesempatan ranking buat di Prancis, di Jerman. Jadi kadang-kadang kawan kan suka ngeliat aplikasi nih, padahal ini aplikasinya buatan developer luar, cuman kok kenapa ada bahasa Indonesia? Itu karena dia mengaktifkan fitur lokalisasi. Berikutnya ini ada teknik promosi apps sendiri, yakni promosi dengan menggunakan cara yang gratis. Pertama yang biasa saya lakukan itu mencari grup-grup di FB ya, grup-grup yang niche-nya masih relevan, misalkan grup tentang pecinta gaming atau grup-grup tentang topik yang diet, kesehatan. Di situ saya coba membuat apps yang niche-nya masih relevan dengan grup tersebut. Di situ juga promosi kita juga pelan-pelan, nggak boleh langsung naruh link kita enaknya gitu. Jadi kita top selling lah, ibaratnya kita naruh pertama tanya-tanya dulu, nanti kita kasih lah masukan, ini loh ada aplikasi yang bagus buat di download begitu. Cara yang kedua biasanya saya upload video di situs video sharing. Yang paling umum adalah di YouTube ya. Di YouTube sendiri kita bisa menaruh link itu di deskripsi. Jadi setiap game yang kita buat itu kita bikin videonya, karena banyak sekali dari YouTube itu visitor yang masuk dari YouTube ke aplikasi kita juga. Dan banyak juga orang yang mencari review tentang aplikasi itu di YouTube. Jadi mereka ingin melihat menampakkan lebih realnya itu seperti apa sih visualnya. Jadi mereka cari aplikasinya di YouTube, lalu ketika mereka menarik baru mereka kunjungin aplikasi store kita. Dan untuk berikutnya ini adalah promosi aplikasi dengan cara berbayar. Di cara berbayar sendiri ini sebenarnya saya belum pernah mencoba ya. Cuman ada dua cara untuk promosi berbayar yang bisa dilakukan. Kalau iklan yang biasa tampil di apps itu biasanya itu menggunakan dari campaign AdWords, itu menggunakan Universal Apps Campaign. Kalau untuk dari Facebook sendiri itu menggunakan mobile app install. Saya sendiri belum pernah mencoba, cuman teman saya bilang sendiri untuk rate-nya itu agak tinggi juga, cuman saya juga belum pernah mencoba, makanya saya nggak bisa menjalankan untuk yang metode metode ini. Untuk yang berikutnya ini adalah tips-tips bagaimana caranya untuk membuat aplikasi bagi yang ingin jadi seorang developer. Pertama, misalkan kita nggak punya kemampuan untuk coding, buat membuat aplikasi, kita bisa beli Shotspot namanya.
source code ini ada beberapa situs yang menjual, dan itu juga kumpulan daripada developer mereka menjual source code mereka, source code mentahannya yang masih bisa kita reskin atau kita bisa edit. Ada beberapa situs yang bisa kita kunjungi buat membeli source code tersebut. Ada Cupa Mobile, ada Aptovia. Setelah source code itu kita beli, lalu kita bisa gunakan beberapa aplikasi untuk mereskin. Tujuan reskin ini sendiri adalah biar aplikasi kita itu lebih unik. Banyak aplikasi di Play Store itu sebenarnya itu aplikasinya satu, cuma karena di reskin jadi banyak, hanya aja beda karakter, beda tampilan seperti itu. Di sini aplikasi buat reskin ada Unity 3D, Android Studio, ada Eclipse, teman-teman, karena beberapa aplikasi juga semuanya bisa diedit dengan Unity. Ada yang dia mesti dieditnya dengan Android Studio, ada yang mesti dieditnya dengan Eclipse, tergantung bawaan dari developernya masing-masing. Untuk yang berikutnya ini adalah beberapa alternatif Play Store. Bagi kawan-kawan yang ada budget terbatas atau mungkin mau yang gratis, ada beberapa yang gratis, karena di Play Store sendiri untuk menjadi developer itu, agar kita bisa mengakses, bisa mempublish aplikasi, kita harus dikenakan biaya administrasi sebesar $25. Dan kalau penyedia yang lain itu kita bisa memasukkan aplikasi secara gratis, dan mereka juga kadang algoritma itu nggak begitu ketat seperti Google Play Store. Jadi mereka walaupun kita duplikat, ada beberapa gambaran duplikat, mereka masih membiarkan gitu, masih bisa dipublish. Kalau Play Store memang agak lebih ketat. Dan untuk di sini juga sebagai seorang developer kita mempunyai kelebihan agar kerja kita itu tidak percuma gitu. Kita juga kan ingin sesuatu imbalannya, dan timbal baliknya lah dari apa yang kita kerjakan. Kita bisa memonetize aplikasi kita itu dengan menggunakan Google AdMob, ada Report Mobile, ada Startup, ada Visup, ada Smarto, dan masih banyak lagi sebenarnya. Itu yang bisa saya gunakan adalah Google AdMob, karena kelebihannya Google AdMob itu dia pendaftarnya instan. Jadi kita sekali daftar langsung diterima, tinggal kita setting add unitnya aja, sama menentukan aplikasi apa yang mau kita upload di situ. Di AdMob juga sendiri bisa, dia juga udah terkait dengan AdMob ya. Sini kelebihannya AdMob juga banyak digunakan oleh para publisher Indonesia karena rate pembayaran itu CPC-nya lumayan besar. Dia itu sama seperti AdSense. Kalau AdSense sendiri kan dia biasanya untuk di desktopnya, tapi kalau AdMob ini lebih ke arah mobile-nya. Makanya kan ada yang sekarang ada yang bingung untuk optimasi di mobile atau untuk monetisasi di mobile atau di desktop. Kalau di desktop sendiri kan kita mengandalkan AdSense, sedangkan sekarang bikin akun AdSense itu agak sulit ya. Cuma udah banyak sih sekarang bugs-bugs yang memungkinkan kita untuk membuat akun AdSense. Cuman AdSense juga agak ketat, dia juga butuh invest agak banyak, terutama dari hosting, dari konten, dari domain. Sedangkan dari AdMob sendiri ini kita hanya perlu invest keanggotaan di AdMob, dan juga invest beberapa source code sendiri juga ada beberapa yang secara gratis. Jadi saya rasa ini juga suatu peluang yang patut dicoba juga selain dari AdSense. Karena biar investasi saya bilang lebih murah dari AdMob. Sepertinya cukup sampai di sini materinya. Tepuk tangan dulu dong, Mas Feru udah mempresentasikan panduan untuk optimize App Store-nya. Menarik banget ya. Nah, sekarang kita kasih kesempatan untuk teman-teman Embonadi Army yang punya pertanyaan seputar tema hari ini. Nanti bisa langsung ditanyakan ke Mas Ferry. Untuk teman-teman yang nonton, untuk teman-teman digital marketers yang nonton di Facebook dan mau tanya-tanya seputar App Store optimization ke Mas Ferry, boleh langsung di-post aja pertanyaannya di kolom komen, dan nanti bakal disampaikan juga dan bakal langsung tinggal ke Mas Ferry. Kita langsung aja, mungkin dari teman-teman Embonadi Army ada yang mau nanya. Mas Ferry. Ada apa ya? Saya mau nanya nih. Berarti metodenya nggak jauh seperti SEO ya, dari segi on page, terus optimisasi, terus kayak nge-track rating gitu ya, sama aja? Agak sama, agak terlalu jauh beda, cuma hanya beda dari target biasanya kita kan yang kita optimasi itu dari halaman pencarian Google. Kalau ini halaman pencarian dari Google Play Store sendiri. Ini Mas, satu lagi, kalau misalnya di situ kan di on page kan ada title ya. Title itu kan yang bagus adalah yang mengandung keyword. Keyword. Oh, iya. Nah, kan biasanya kan kalau game itu kan untuk training kan nggak masuk keyword di title gitu ya. Itu gimana cara ininya? Atau kita cuma ngandelin description aja? Iya, jadi di title itu kadang-kadang kalau branding itu kekurangannya di Play Store sendiri, misalkan aplikasi game ya. Game itu kalau misalkan dia belum populer, kita misalkan beli kode presiden source code yang masih baru-baru muncul, biasanya kurang populer di kalangan orang-orang. Paling kita bisa bidik niche-nya. Jadi game ini termasuk niche mana nih? Termasuk niche puzzle kah? Atau termasuk niche game-game yang lainnya gitu. Jadi kita bisa memasukkan keyword-keyword ini di dalam body artikelnya. Begitu. Thank you Mas Opik, pertanyaannya ada lagi dari teman-teman yang mau nanya? Mas
Ferry, mau Ya, kasih Mbak. dong. Iya. Tadi apa ASO itu App Search Optimization. App Store. App Store. App Store bener lu. Oh, App Store Optimization ya. Oke, Mas, saya sebagai orang awam, saya kan selama ini taunya hanya SEO aja ya. Kalau yang ASO ini sebenarnya trennya apakah udah dimulai dari kapan sih, Mas? Dan sudah seberapa banyak orang sudah aware dengan namanya ASO itu gitu? Boleh Mas Jadi jelaskan? mulai pertama kali ASO itu sekitar tahun 2014 Mbak. Wah, lama Jadi ya. saya bergabung sama ada sebuah tim, saya diajak masuk itu untuk optimasi ASO. Ya untuk awalnya sendiri saya juga kurang tahu, waktu saya awal kali berkecimpung di ASO sendiri sekitar tahun 2013. Cuma waktu yang saya buat itu bukannya aplikasi game, cuman ya kayak aplikasi aplikasi e-book, aplikasi tutorial gitu aja, tapi berbentuk apps. Apps Gitu. iya. Oke. Jago nih Mas. Makasih Mas Ferry. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Sambil nunggu pertanyaan lagi dari teman-teman Ibu Raya ini, Fani juga mau nanya Mas. Jadi Mas Ari kan pernah menangani beberapa ya nanya Mas. Jadi Mas Ari kan pernah menangani beberapa campaign ESO atau App Store Optimization ini di Ibu Raya ini. Boleh cerita nggak sih Mas pernah menangani campaign seperti apa aja? Terus kira-kira kesulitan apa aja sih yang pernah dialami ketika menangani App Store Optimization ini? Jujur ya, di Inbound sendiri saya tanya untuk campaign ASO ini dia baru megang satu dulu. Itu juga dalam ASO itu baru megang campaign Bangau. Dan itu saya belum masuk di situ ASO. Dan kemarin terakhir ada yang mau masuk tuh View. Itu juga saya baru masuk tahap Presence Reward. Iya Mbak. Jadi industrinya ada yang dari ada yang dari aplikasi juga. Oke, terus berarti sampai saat ini belum menemukan kesulitan apa-apa untuk menangani campaign. Untuk kesulitan ASO sendiri banyak yang baru ya, karena tutorial ASO di bahasa Indonesia itu sangat jarang sekali. Saya juga ada search di YouTube di Google juga kebanyakan tutorial ASO itu membahasnya dia nggak terlalu general Mbak, dia paling membahas secara ya apa sih ASO itu sendiri dan untuk cara lebih detail ini juga dibahas. Dan untuk sahabat yang digunakan juga kan nggak terlalu bahas mana yang bagus dan tidak. Jadi kita kesulitannya harus explore sendiri, harus trial dan error sendiri. Makasih Mas. Ada lagi teman-teman di Ibu Radiarni yang mau nanya? Oke, mungkin kita beralih dulu ke teman-teman digital marketers yang nanya di Facebook. Jadi ada satu pertanyaan nih Mas dari Doni Dwi Resdianto. Pertanyaannya ada dua. Nah yang pertama, App Store itu butuh off page seperti SEO nggak sih Mas? Dan yang kedua, optimasi ESO itu untuk App Store sama nggak sama di Play Store? Mungkin kita harus jawab. Mas Doni ya. Halo Mas Doni. Mas Doni yang mau nitip salam buat keluarga Mas Doni. Baik, untuk pertanyaan dari Mas Doni ya, perlakuan untuk off-page sendiri dari ASO sama atau tidak seperti SEO? Yang saya bilang tadi, ada beberapa pendapat yang menyatakan kalau off-page sendiri tidak diperlukan dalam ASO. Cuman beberapa pendapat yang lain juga yang menyatakan tidak ada salah jika kita mencoba gitu. Saya juga udah beberapa kali mencoba untuk optimasi off-page, itu juga membantu untuk meningkatkan visibility, karena kalau kita nggak pakai aplikasi, nanti kemungkinan untuk pengunjung datang itu makin berkurang. Kalau kita melakukan misalnya promosi melalui Facebook, melakukan melalui YouTube atau melalui link, jadi kan banyak kemungkinan pengunjung itu datang ke aplikasi kita melalui link yang kita tanam di tempat lain gitu Mbak. Jadi nggak ada salah untuk dicoba. Terus untuk yang pertanyaan kedua, Untuk yang berikutnya antara Play Store dan App Store. Play Store sendiri itu kan dia punyanya Android, dia punya Google. Kalau misalkan App Store sendiri itu jadi yang sudah saya jelaskan dia punyanya dari iOS, Apple. Saya sendiri belum pernah melakukan optimasi di iTunes, di iOS. Saya lebih banyak melakukan optimasi di App Store. Jadi saya nggak bisa. Tapi kalau secara optimasi sih sebenarnya sama aja karena dia kan konsepnya juga sama. Cuman jujur saya sampai sekarang belum pernah mencoba untuk keluar di iTunes. terus ada satu lagi nih Mas, pertanyaan dari Facebook dari Muhammad Hasan Probandi. Kenal Ini alumni semua ya Mbak ya? Oh gitu. Nah pertanyaannya adalah hal-hal penting apa aja sih Mas yang dibutuhkan untuk optimize ads? Mungkin bisa langsung dijawab. Mas Hasan? Mas Hasan? Hal-hal penting ya? Hal penting ya tadi yang paling krusial yang pertama ya dari kita, kalau misalkan optimasi itu misalkan on-page saya kurang bagus, juga melakukan optimasi on-page bagus sebanyak apapun juga itu nggak bakal ngaruh.
Jadi yang paling pertama kita harus menguatkan on-page dulu dari yang sebelah tadi, dari syaratnya dari keyword URL, keyword title sama di deskripsi. Setelah itu baru nanti kita melakukan optimasi on-page. Ya saya rasa itu aja sih Mbak. Oke. Mungkin balik lagi ke teman-teman Imbora di Army, kira-kira ada yang tiba-tiba muncul pertanyaan dan yang mau ditanyain? Itu yang di belakang dong Mbak kayaknya tadi. Mas itu masnya siapa ya? Mas semuanya. Ini kan tadi terkait sama ranking kan download juga ya. Download itu bisa meningkatkan accessibility rankingnya supaya lebih baik. Nah, kalau misalkan download itu gimana sih Mas caranya biar download kan otomatis terview juga kan, bisa dilihat orang juga kan, atau enggak orang bisa tahu tentang apps-nya Mas Ferry itu sendiri ya kan. Nah itu gimana ya caranya, kan orang nggak serta-merta download dan orang nggak serta-merta tahu gimana caranya biar bisa terdownload, sehingga ya tadi Mas Ferry kan bilang nanti banyak banget tuh ya kan, biar ranking sehingga semuanya bisa diselesaikan. Akhirnya jangan sampai nggak terdownload tapi yang lainnya itu diselesaikan. Oke lah. Berarti saya kasih ini ya Mas ya, langsung download ya. Itu mungkin ngomongin gitu ya. Caranya seperti tadi saya bilang Mas, agar bisa di-download ya kita mesti optimasi. Karena kalau kita nggak optimasi aplikasi kita sedikitnya juga nggak akan naik gitu. Jadi yang saya bilang tadi untuk yang paling krusial dari on-page sendiri, sama kalau on-page sudah bagus ya kita bantu promosi dengan cara dikasih backlink atau promosi ke YouTube, FB atau grup sosial media yang lainnya. Bisa juga kalau misalkan kita ingin cepat ya dapat konversi, bisa kita iklankan di AdWords atau di FB Ads. Gitu Mas. Puas Mas? Terima kasih Mas Nasir pertanyaannya. Oke, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup aja sharing session hari ini ya. Thank you banget buat Mas Ferry udah menyempatkan waktunya untuk duduk di studio dan membagi sedikit ilmunya ke kita semua hari ini. Mungkin ada mungkin ada dua kata-kata untuk penutup Mas. Ya, baik. Saya harap semuanya pada bisa mengerti apa yang saya sampaikan, bisa dan semoga amal ibadah puasa. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada kendala atau kesulitan dalam proses atau ingin lebih tahu lagi, bisa hubungi saya di sini ya. Ada saya kontak saya atau ya gimana lah gitu lah. Jadi buat teman-teman Imbora di Army atau buat teman-teman digital marketers yang nonton di Facebook nih atau mungkin nanti nonton videonya di YouTube, kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut tentang pembahasan kita hari ini, bisa langsung tanya aja di kolom komennya, nanti bakal langsung dijawab juga dari Mas Ferry. Nah, jadi thank you banget buat teman-teman Imbora di Army dan digital marketers yang setia nonton dan nanya-nanya di sharing session hari ini. Bagi yang nggak sempat ikutan atau nonton sharing session kita hari ini dari awal, nggak perlu sedih karena kita akan upload videonya di YouTube channel Imboredi. Jadi jangan lupa subscribe dan turn on notification-nya supaya digital marketers bisa langsung dapat notifikasi setiap ada video baru seputar inbound marketing dari Imboredi sharing session. Dan jangan lupa follow sosial media kita, ada Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram Imboredi untuk dapetin update seputar tema dan gestar untuk sharing session berikutnya. Atau tips seputar inbound marketing. Setelah digital marketer, sampai jumpa di Imboredi sharing session berikutnya live setiap hari Rabu jam 4 sore di Facebook fanpage Inbound ID. Thank you semuanya, selamat sore.